Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa yang tidak kita sanggup dalam menghitung satu persatu. Alhamdulillah juga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan kali ini untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun 2026. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak terbaiknya, bagaimana praktek-praktek ibadah yang benar dan yang salahnya. Kemudian yang paling penting adalah yang berkaitan dengan tema hari ini yaitu bagaimana mencontohkan sunnah-sunnahnya di bulan suci Ramadan ketika kita sedang berpuasa. Yang mudah-mudahan dengan wasilahnya ini kita semua menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini setidaknya ada 7 kesunatan yang bisa kita lakukan saat berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan yang kedua adalah sunnah menyegerakan ketika sudah waktunya berbuka. Seperti yang senantiasa disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, La yajalun nasu bi khairi ma azallul fitra. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Maknanya seperti apa? Yaitu bersegera berbuka setelah memasuki waktunya azan maghrib untuk kita beritiba kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Rasulullah mengajarkan berbukalah dengan beberapa kurma basah sebelum sholat. Jika tidak ada dengan kurma kering, dan jika tidak ada beliau meneguk beberapa tegukan air saja. Maknanya adalah bahwa di sini berbuka disunahkan dengan yang manis-manis dan kemudian bisa dengan air ya. Dan air di sini yaitu tidak air panas, melainkan air hangat dan juga tidak juga menggunakan air es ya, karena akan menyebabkan kerusakan nanti terhadap organ tubuh kita. Dan yang keempat yaitu Rasulullah SAW bersabda yang artinya 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak, yaitu salah satunya orang yang berpuasa hingga ia berbuka, yaitu kemudian pemimpin yang adil dan doa orang-orang yang terzolimi. Nah, untuk mereka yang berpuasa itu sebetulnya sudah menjadi tiket VIP untuk kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan daripada bulan Ramadan ya. Jadi di luar bulan Ramadan beliau dermawan, tapi khusus di bulan Ramadan Rasulullah meningkatkan kedermawanannya tersebut. Malah ketika Jibril menemuinya setiap malam Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita wajib mencontohnya ya, sebagai suatu bentuk bahwa kita ingin diakui sebagai umatnya. Dan sunnah yang keenam yaitu seperti yang disabdakan oleh seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara benar dan salah. Oleh karenanya kita di bulan Ramadan menjadi sebab perbanyaklah untuk membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh,
sunnah kita adalah menjaga lisan kita dan akhlak kita, seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, ya Allah tidak membutuhkan makanan dan minumannya apabila seseorang tersebut yang melaksanakannya itu berkata dusta atau melakukan perbuatan yang buruk. Artinya itu sebuah kesia-siaan. Nah, demikianlah 7 poin yang bisa kita laksanakan terkait kesunahan-kesunahan pada saat kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan khusus untuk akhwat, apabila sedang berhalangan, itu bisa kita melaksanakan yang 8 mungkin ya. Sebagai tambahannya adalah dengan cara zikrullah atau memperbanyak zikir ataupun sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.